Ketemu lagi hari ini bersama Kakak Dame untuk ibadah hari Minggu seperti biasanya. Yuk, adik-adik sudah mandi kan? Sudah pakai baju yang cantik, sudah duduk baik di depan laptop atau di depan kamera atau di depan handphone atau duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Oke? Nanti kalau misalkan adik-adik yang belum bisa baca, boleh baca sama-sama dengan mama atau papanya. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan Yesus siapkan hati adik-adik untuk boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya bilang amin. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian ya. Adik-adik ingat nggak lagu Mata Tuhan Melihat? Oke, semua bangkit berdiri ya sambil tepuk tangan. Oke, yuk, ayo Bang Andi. Dari Lukas 22. Ayat Alkitabnya agak panjang, tapi kakak akan bacakan karena kakak nggak bisa putus, ini suatu cerita ya. Kalau misalkan adik-adik tidak bisa membaca, mama papanya tolong bantu ya adik-adik untuk membaca Alkitabnya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, kakak mau cerita tentang Petrus. Adik-adik tahu nggak siapa Petrus? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Petrus itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang paling Tuhan Yesus kasihi. Tetapi adik-adik tahu nggak? Walaupun Petrus sangat dikasihi sama Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali loh. Jadi dengarkan firman Tuhan ya. Pertama, aku nggak kenal. Ada yang kedua lagi,
Enggak, bukan aku. Ada yang ketiga lagi, tidak, bukan aku. Nah, menurut adik-adik, apakah yang dilakukan Petrus itu benar atau tidak? Perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa sih contohnya? Bagaimana sih kita menyangkal Tuhan Yesus? Kalau misalkan kita menyangkal Tuhan Yesus, bagaimana sih perasaan Tuhan Yesus? Ya kan? Nah, menyangkal Tuhan Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik tidak mau melakukan misalnya membaca Alkitab, berdoa, duduk yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Itu bentuk penyangkalan adik-adik terhadap Tuhan Yesus. Adik-adik harus memilih, mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Karena adik-adik masih kecil, adik-adik bisa loh menganggap Tuhan Yesus itu sebagai sahabat. Ketika adik-adik sedang sedih, adik-adik bisa bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku sedang sedih, aku mau dihibur. Adik-adik bisa bilang seperti itu sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik harus ingat, bukan saat sedih saja adik-adik harus menganggap Tuhan Yesus itu sahabat. Ketika adik-adik senang, ketika sedang jalan-jalan pergi ke kebun binatang, atau sedang jalan-jalan pergi nonton bioskop sama mama papanya, adik-adik tetap harus menganggap kalau Tuhan Yesus itu sahabat adik-adik. Ya, adik-adik harus ingat dalam setiap kehidupan adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah sahabat. Apa? Sahabat. Ayo di sini siapa yang menganggap Tuhan Yesus itu sahabat? Kakak juga dong menganggap Tuhan Yesus itu sahabat. Sampai nanti kakak besar, sampai kakak nanti tua, sampai rambut kakak putih semua, sampai kakak mungkin nggak bisa jalan lagi, tapi kakak tetap mau menganggap Tuhan Yesus itu sahabat kakak. Jadi kita tidak boleh mencontoh Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kita harus menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai sahabat kita. Yuk, kita mau angkat satu pujian. Kemarin kakak sudah kasih sama mama, sama papa linknya lewat grup Horong Joshua supaya adik-adik mempelajari lagu ini. Nah, karena kakak yakin di adik-adik pasti sudah pelajari, jadi kita nyanyikan sama-sama ya. Judulnya Yesus Sahabatku. Ayo Bang Andi. Yesus
kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini boleh ada di dalam hati adik-adik, dan adik-adik boleh terus menganggap Tuhan Yesus sebagai sahabat dan Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kakak punya tugas. Ada dua nih, satu tugas, satu pengumuman. Oke, tugas dulu ya, aktivitasnya ya. Nih, lihat. Kakak Tia, boleh nggak kelihatan ini dideketin gimana? Boleh? Ini mau dideketin, dimajuin atau gimana enaknya? Oke. Kakak buat puisi. Lagu yang tadi, yang Yesus Sahabatku, ditulis di atas kertas, dibuat seperti ini, jadi seperti puisi. Kakak berharap ini menjadi pengingat adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sahabat adik-adik. Kalau adik-adik belum bisa menulis, bisa minta tolong mamanya sama papanya tulisin. Nanti puisinya boleh dihias seperti ini, boleh pakai stiker, boleh digambar balon-balon nih. Udah jelas belum kakak ya? Ya, tuh boleh kakak pakai stiker nih. Di sini tadi kakak juga dibantuin sama kakak Tea sama kakak Miska. Jadilah puisi seperti ini. Kakak berharap puisi ini nanti kalau sudah jadi jangan dibuang. Adik-adik boleh minta mamanya laminating, lalu ditempel di mana, di kamarnya boleh. Jadi nanti kalau misalkan adik besar nanti bisa baca, adik bisa baca ini puisinya. Oke, itu aktivitasnya ya, jangan lupa ya. Nah, sekarang pengumuman yang kedua, adik-adik ingat nggak? Sekarang udah mau apa? Mau Paskah, ya? Mau Paskah. Tangga sekarang, besok. Wah, berarti 2 minggu lagi, minggu depannya lagi, ya. Ada perlombaan untuk kita Paskah. Perlombaannya apa? Ayo, perlombaannya menghias telur, ya. Tapi nanti untuk syarat-syaratnya, ketentuannya seperti apa, lebih jelasnya lagi, kakak akan share di grup Horong Joshua. Tetapi kakak hanya pemberitahuan dulu kalau kita akan mengadakan lomba Paskah, yaitu lomba menghias telur. Menghias telurnya boleh dibantu sama mamanya, sama papanya, sama kakaknya, sama mbaknya, sama opungnya, sama siapa aja. Bikin telurnya yang bagus, yang keren, yang cakep. Nanti ada pemenangnya, ya. Jadi kakak berharap adik-adik semua berpartisipasi untuk mengikuti lomba menghias telur, ya. Masih 2 minggu lagi sih, tapi sepertinya dalam minggu-minggu ini lombanya akan dilaksanakan, karena kan nanti akan diumuminya ketika Paskah, ya. Karena kan kita masih jarak jauh, kita nggak bisa ketemu adik-adik, ya. Tapi kakak Dami percaya adik-adik pasti tetap semangat. Satu lagi pengumuman, jangan lupa adik-adik untuk mengumpulkan persembahan, ya. Nanti persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja. Nanti nomor rekeningnya akan kakak bagikan di grup Horong Joshua juga, ya, supaya mama papanya bisa membantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahannya. Oke, ya, udah itu aja pengumumannya. Kakak berharap adik-adik mengerjakan aktivitasnya dengan semangat dan mempersiapkan diri untuk perlombaan menghias telur untuk Paskah nanti. Oke, yuk. Sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Tadi kan kita doanya doa firman Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah beribadah, adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik, walaupun masih lewat jarak jauh dan masih ibadah di rumah masing-masing. Biarkan adik-adik selalu dalam kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, mama papa juga bisa merawat adik-adik dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya bilang amin. Oke?
cuci tangan.